Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magia MPM C1C022007 akan menjelaskan tentang imbalan kerja. Imbalan kerja adalah upah atau gaji setelah melakukan suatu pekerjaan. Imbalan kerja berlaku untuk pemberi kerja, mencakup imbalan kerja pendek seperti gaji, bonus, cuti, dan pasangan dan imbalan pasca kerja seperti pensiun, THR. Sedangkan imbalan kerja jangka panjang seperti cuti berimbalan jangka panjang dan imbalan cat permanen. Saya akan menjelaskan tentang imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Saat bekerja memberikan jasa imbalan kerja, jenis ini mencakup pesangon walaupun jatuh tempo juga dalam jangka pendek. Namun pasangon terjadi karena pemutusan hubungan kerja, bukan karena jasa karyawan, sehingga perlu diaturkan secara khusus. Imbalan kerja jangka pendek pada umumnya mencakup gaji, upah, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, bagi laba, dan bonus atau imbalan lainnya. Pasangon adalah imbalan yang terutang akibat PKK, baik yang berasal dari keputusan perusahaan ataupun dikehendaki atau keputusan karyawan atas tawaran perusahaan. Pembayaran pesangon harus dalam bentuk tunai, kecuali karyawan menyetujui pembayaran tanpa non tunai. Ada juga yang tidak dapat pesangon, misalnya jika Anda dihentikan bekerja, Anda akan mendapatkan imbalan, tetapi jika Anda sendiri yang mengundurkan diri dalam pekerjaan tersebut, Anda tidak akan mendapatkan imbalan. Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara yang satu, ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Yang kedua, ketika biaya terkait restrukturisasi telah diakui sesuai PASK 57. Yang selanjutnya, perusahaan dikatakan tidak dapat lagi menarik pesangon yang ditawarkan secara sukarela pada waktu yang lebih awal, antara lain seperti ketika bekerja menerima tawaran. Yang kedua, ketika pembatasan, misalnya persyaratan hukum, peraturan atau kontraktual atau pembatasan lainnya atas kemampuan entitas untuk menarik tawaran berlaku. Imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja yaitu imbalan masa punah atau pensiun, juga disebut dengan selesai dalam pekerjaan. Imbalan pasca kerja yaitu imbalan kerja yang disediakan perusahaan dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masalah kerjanya. Program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas terpisah yang disebut dana pensiun. Perusahaan hanya menyediakan dana perubahan iuran kepada dana pensiun, sedangkan imbalan kepada karyawan telah pensiun akan dibayar oleh dana pensiun. Program imbalan pasca kerja terdiri atas dua jenis bergantung pada karakteristik, yaitu program iuran pasti, yaitu pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Pada program iuran pasti, memberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh peserta kerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Yang kedua yaitu program imbalan pasti, yaitu pemberi kerja wajib sesuai dengan imbalan yang disepakati diterima pekerja saat selesai masa kerja nanti. Oleh karena itu, pemberi kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Aset yang cukup untuk membayar semua imbalan kerja sebesar nilai yang telah disepakati. Dengan kata lain, pemberi kerja harus menanggung risiko atas kekurangan dana tersebut.
Entitas dana pensiun dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, yaitu dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja untuk menyelenggarakan program imbalan pasti atau program iuran pasti. Peserta pada umumnya hanya karyawan pada perusahaan pendiri atau mitra pendiri. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan, itu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, bagi karyawan maupun pekerja mandiri. Selanjutnya, program multi pemberi kerja adalah imbalan pasca kerja yang menyatukan aset yang dikontribusi dari beberapa entitas yang tidak sepengadilan atau menggunakan aset tersebut untuk memberikan imbalan kepada para pekerja dari lebih satu entitas. Multi pemberi kerja sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti sesuai dengan ketentuan program tersebut. Imbalan kerja jangka panjang, selanjutnya imbalan jangka panjang, itu imbalan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat bekerja, memberikan jasanya untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya. Berusaha menghitung total nilai neto dari jumlah biaya jasa biaya bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto dan pengukuran kembali dari liabilitas aset imbalan pasti neto. Imbalan pasca kerja terbagi menjadi program iuran pasti dengan program imbalan pasti. Program iuran pasti yaitu suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Namun jumlah imbalan yang akan dibayar akan tidak ditentukan karena tergantung dari ketersediaan aset. Yang kedua, program imbalan pasti. Suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja saat selesai masa kerja nanti. Itu selanjutnya kewajiban imbalan pasti. Kewajiban imbalan pasti merupakan imbalan yang akan dibayar di masa depan atas jasa pekerja, periode berjalan dan periode lalu. Kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini menggunakan tingkat diskonto yang selanjutnya disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kini kewajiban imbalan. Pertama, biaya jasa. Biaya jasa terbagi menjadi 3, yaitu biaya jasa kini, yaitu kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerjaan dalam periode berjalan. Dengan bertambahnya masa kerja satu periode, maka menimbulkan biaya jasa kini pada periode tersebut dan menyebabkan peningkatan NKKIP yang akan dibayarkan nanti. Yang kedua, biaya jasa lalu, yaitu perubahan NKKIP akibat perusahaan melakukan amandemen program imbalan pasti atau melakukan curtailment. Dalam amandemen dapat meningkatkan atau menurunkan nilai NKKIP. Selanjutnya, yang ketiga, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, yaitu ketika perusahaan melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif seluruh imbalan. Yang selanjutnya, biaya bunga, yaitu kenaikan NKIP yang timbul selama suatu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian. Sesuai dengan prinsip nilai waktu atas uang, nilai kini akan lebih rendah dibandingkan nilai masa depan. Dan nilai kini tersebut akan meningkat mendekati nilai masa depan seiring berjalan waktu akibat jarak periode yang semakin dekat. Yang ketiga, yaitu pengukuran kembali yang mencakup
keuntungan dan kerugian aktuarial, yaitu penyesuaian akibat perubahan asumsi aktuaris atas NKKIP. Selain ketiga faktor tersebut, NKIP juga dipengaruhi oleh imbalan yang dibayar. Jika imbalan yang dibayar, maka NKKIP akan berkurang dananya, diambil dari aset program sehingga nilai wajar aset program juga ikut berkurang. Aset program itu dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan aset program, atau dana pensiun aset program diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar yang disebut dengan nilai wajar aset program. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar aset program yaitu pendapatan bunga. Yang pertama, pendapatan bunga, yaitu kenaikan NWAP, yaitu timbul selama satu periode karena adanya imbalan hasil yang diharapkan. Yang kedua, iuran atau penarikan yang dibayar perusahaan kepada dana pensiun akan menambah NWAP, sedangkan menarik akan mengurangi NWAP. Yang ketiga, pengukuran yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial, yang perbedaan antara ekspektasi dan nilai aktual atas aset program. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.